إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ما زلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Bab kerasnya larangan orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana kira-kira kalau menyembahnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang dibawakan hadis dari Ummu Salamah. Aisyah menceritakan bahwa Ummu Salamah pernah menyampaikan apa yang dia lihat ketika hijrah ke Habasyah, gereja kaum Nasrani yang di sana ada gambar-gambarnya. Maka Nabi menyatakan, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw 'abdu as-salih banu ala quburihim masjidan وصوروا تلك الصور أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم." Bahwa mereka itu kalau mati di kalangan mereka orang yang solehnya atau hamba yang solehnya, niscaya mereka akan membangun di kuburannya masjid, tempat ibadah. وصوروا تلك الصور, dan mereka menggambar gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kita mendapatkan faedah dari Rasulullah SAW bahwa beliau mencerca kebiasaan orang kafir Nasrani, yaitu kebiasaan membangun masjid di kuburan orang saleh. Oh, ini orang saleh mati dikubur, maka kuburannya jadikan masjid. Jadikan masjid. Ini kebiasaan kaum Nasrani. Kebiasaan orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihim rajulun salih banu ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka suwar." Kemudian membuat gambar-gambarnya. Itu kebiasaan kedua. Berkata Al-Baydawi rahimahullah, atau sebelum ucapan Baydawi, Asy-Syarih menyatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah, hadza yaqtadi tahrim bina al-masajid alal qubur." Tentunya ini memberikan faedah haramnya membangun masjid di kuburan-kuburan untuk mengenang
orang soleh fulan, untuk mengenang orang soleh fulan yang dikubur di situ. Wa qad lu'ina man fa'ala dzalika kama sayati, dan telah dilaknat orang yang melakukannya di dalam hadis-hadis sebagaimana akan datang nanti insyaallah. Qala al-Baydawi, berkata Baydawi, lamma kanat al-yahud wan nasara yasjuduna li qubur al-anbiya'i ta'dhiman li sya'nihim ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata Al-Baydawi, ketika Yahudi dan Nasrani mereka sujud ke kuburan-kuburan nabinya, katanya menghormati, mengagungkan kedudukan nabinya, bahkan mereka menjadikannya sebagai kiblatan, sebagai kiblat dalam salat mereka, ibadah mereka. Yatawajjahuna fis shalah, mereka menghadap ke kuburan tersebut ketika salat. Wattakhaduha awthana, dan mereka menjadikannya seperti berhala-berhala. Maka ketika itulah Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. La'anahumun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun melaknat mereka. Qala al-Qurtubi rahimahullah, innama sawwara awailuhum as-suwar liyata'assaw biha. Kata Qurtubi, mereka generasi pertamanya menggambar-gambar orang soleh tersebut liyata'assaw, untuk menjadikan sebagai teladan. Dari kata uswah, yata'assaw, yakni menjadikannya uswatan, ja'aluhu uswatan. Liyata'assaw biha, hanya sekedar mengenang, untuk meneladaninya, untuk mencontohnya awalnya. Wa yatadakkaru af'alahumus salihah, untuk mengenang dan mengingat-ingat perbuatan-perbuatan mereka yang saleh, amal-amal mereka yang saleh. Fayajtahidu kajtihadihim, hingga mereka pun bersungguh-sungguh beribadah seperti ijtihadnya mereka, yakni menirunya. Wa ya'budullaha 'inda quburihim, dan mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh tersebut. Ini tujuan awalnya. Ketika sholat, ini di sebelah saya ini dikubur imam fulan ibn fulan yang saleh, ahli ibadah, imannya tinggi, waliyun min awliyaillah. Saya ini sholat di sebelah dia. Akhirnya khusyuk. Kemudian dia cerita, sungguh saya sholat di belakang atau di sebelah kuburan orang soleh lebih khusyuk. Itu tujuannya. Saya merasa lebih dekat dengan Allah. Saya ini gak ada apa-apanya dengan orang soleh tadi dalam ibadah. Ila akhirih. Kata Qurtubi rahimahullah, awalnya seperti itu. Hanya sekedar meneladani. Thumma khalafahum qaumun jahilu muradahum. Akhirnya datanglah generasi di belakang mereka, satu kaum yang bodoh, tidak mengerti tujuan generasi pertamanya. Waswasa lahumus syaitan. Kemudian syaitan membisikkan kepada generasi yang bodoh ini, anna aslafahum kanu ya'buduna hadhihi as-suwar, bahwa nenek moyang kamu dulu ketika membangun kuburan ini atau ketika membuat gambar-gambarnya, mereka berdoa kepada orang mati ini. Mereka meminta pembelaan, mereka minta pertolongan, mereka minta syafaat. Mereka yu'azzimunaha, mereka mengagungkan orang soleh ini. La'anuhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itulah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadzaran Nabi, maka Nabi pun memperingatkan dari bahaya ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan. Wal wasilah lahu hukmul ghayah. Sedangkan wasilah mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya halal, wasilahnya halal. Kalau tujuannya mendapatkan pahala, maka wasilahnya mendapatkan pahala. Kalau yang dituju dosa, maka perantaranya pun dosa. Maka perantaranya pun dosa. Kalau yang ditujunya haram, maka wasilahnya pun haram. Bagaimana kira-kira kalau haramnya yang paling haram? Apa yang paling haram? Kesyirikan. Maka wasilahnya pun dilarang asyaddat tahrim. Wasilahnya pun dilarang sekeras-keras larangan. Sebagaimana judul babnya. Maja'a fit taghlidh. Taghlidh, kerasnya larangan. Apa yang datang tentang kerasnya larangan? Mengapa? Karena dia wasilah ila syirki. Wasilah ila a'zamid dhunub. Wasilah ila a'zamil muharramat. Wasilah kepada seharam-haram perkara haram. Maka jalannya pun haram. Asyaddat tahrim. Sekeras-keras keharaman. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Qurtubi rahimahullah, saddan lidzari'atil muaddiyah ila dzalik, maka Nabi melarangnya untuk menutup pintu kejelekan. Melarang untuk membuat gambar-gambar. Apalagi gambar-gambar soleh, walaupun untuk mengenang, dilarang. Membangun kuburan-kuburan, dilarang. Memberikan lampu-lampu di kuburan, dilarang. Memberikan kubah di atasnya, dilarang. Apalagi dibangun masjid, dibangun tempat ibadah di atasnya, dilarang. Haram. Limada? Li'annaha wasilatan atau li'annaha wasilatun ilal haram. Karena perantara kepada yang haram, maka haram. Qauluhu fahaula'i jama'u bainal fitnataini, fitnatul qubur wa fitnatul tamathil, disebutkan dalam riwayatnya bahwa mereka mengumpulkan dua fitnah. Fitnatul qubur dan fitnatul suwar. Fitnah dalam bentuk kuburan-kuburan dan fitnah dalam bentuk patung-patung, gambar-gambar. Apa maksudnya? Ucapan siapa itu dalam riwayat tadi? Hadza qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebutkan oleh musannif rahimahullah tanbihan, sebagai peringatan. Alama waqa min syiddatil fitnah. Peringatan tentang besarnya fitnah yang terjadi pada dua perkara itu. Pertama fitnatul qubur, kedua fitnatut tamathil. Fitnah kuburan dan fitnah gambar-gambar atau patung-patung. Fa'inal fitnata bil quburi kal fitnah bil asnami aw ashad. Fitnah terhadap kuburan-kuburan sungguh seperti fitnah terhadap berhala-berhala. Bahkan mungkin lebih dahsyat. Mengapa lebih dahsyat? Karena kalau menyembah patung-patung mereka merasa betapa miripnya dengan jahiliyah. Sehingga sedikit yang terfitnah dengan fitnah gambar. Tetapi ketika kuburan mereka tidak merasa kalau itu juga berhala. Karena bentuknya kuburan. Mereka tidak merasa kalau itu adalah penyembahan berhala. Karena yang dihadapinya adalah kuburan orang saleh. Tertulis di sana Syekh Maulana Fulan ibn Fulan, Al-Habib Fulan ibn Fulan, atau waliyun min awliya illah. Terkubur di sini wali dari wali-wali Allah ila akhirih. Maka ketika mereka menghadapinya, mereka merasa kalau mereka menghadapi seorang wali, seorang mulia, seorang yang saleh, seorang imam, seorang alim, maka mereka merasa sedang meminta tolong kepada manusia dan mengatakan, ya Syekh, ya Maulana, ya Habiballah, aghithna, isfa' lana indallah, tolong kami, belalah kami di hadapan Allah. Tidak merasa kalau itu juga sama dengan yang diucapkan oleh musyrikin jahiliyah kepada Latta. Dan Latta kuburan juga. Sama.
Ketika mereka musyrikin meminta kepada berhala-berhalanya, tolonglah kami, aghithna, bantulah kami. Sama. Sehingga fitnatul kubur lebih banyak terjadi daripada fitnatul suwar. Walaupun kedua-duanya dahsyat bahayanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa hadhihi al-'illah allati li ajliha naha asy-syari' sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajid 'ala al-qubur. Illat inilah yang merupakan alasan mengapa syariat melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Melarang untuk membangun masjid di kuburan-kuburan. Apa alasannya? Apa ilatnya? Kenapa dilarang membangun masjid di atas kuburan? Ini ilatnya. Banyak terjadi kesyirikan disebabkan karena mereka beribadah di sisi kuburan. Akhirnya ketika berdoa pada Allah, lupa. Bergeser sedikit. Menyatakan, ya Syekh. Awalnya, ya Allah, tolonglah, ya Allah, ya Allah. Sampai ingat di kuburan, di sebelahnya ada kuburan orang saleh. Ya Syekh Faulana, tolong aku. Sampaikanlah kepada Allah. Kamu berdoa pada manusia sekarang. Berdoa pada orang mati. Oh, saya tidak berdoa pada orang mati. Saya berdoa pada Allah. Hanya minta dia menyampaikan. Artinya engkau berdoa kepadanya agar dia menyampaikan. Kan begitu. Walaupun yang dimintanya penyampaian, tetap doa. Minta emas, minta keselamatan, minta jodoh, atau minta disampaikan, semuanya sama-sama minta. Dan semuanya disebut ad-du'a. Sedangkan Allah berkali-kali dalam Al-Quran menyatakan, siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Wa man yad'u ghairallah, siapa yang berdoa pada selain Allah, maka diancam dengan ancaman azab. Baik, maka kita tidak mau tahu kamu mau minta apa. Minta kepada kuburan haram dan syirik. Minta kepada kuburan syirik. Minta jodoh, minta harta dunia, minta keselamatan, atau minta disampaikan, atau minta pembelaan. Yang dua terakhir ini, mereka mengira kalau itu bukan minta. Minta juga. Minta dibela, yakni minta syafaat. Aku minta syafaat darimu. Itu minta, itu doa. Atau minta. Apa lagi? Yang terbanyak. Minta disampaikan. Minta disampaikan. Tolong sampaikan pada Allah. Engkau kan dekat dengan Allah. Aku memohon kepadamu. Sampaikan pada Allah. Itu doa. Jangan dikira itu bukan doa. Bahkan kepada Nabi pun dilarang. Baligh maqasidana. Ya Rasulullah, sampaikan tujuan kami. Sampaikan hajat kami kepada Allah. Kok doanya kepada Nabi? Doa kepada Allah Ta'ala. Allah sami'un qaribun mujib. Sami'un qaribun mujib. Maha mendengar, maha dekat, dan maha mengabulkan doa. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Hiya allati awqa'at katsiran minal umam. Membangun masjid di kuburan itulah yang menyebabkan banyak umat terjerumus ke dalam kesyirikan. Imma fi syirkil akbar, atau fi maduna minasyirik. Apakah syirik besar, ataupun syirik yang di bawahnya, atau yang hampir syirik tapi belum syirik. Terjadi karena apa? Karena dibangunnya masjid untuk mengenang kuburan orang soleh. Nasallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam, qala asy-syarih rahimahullah, fa inna an-nufusa qad asyrakat bitamathil as-salihin wa tamathil yaz'umuna annaha talasim al-kawakib wa nahwi dhalik. Jiwa-jiwa ini, jiwa manusia seringkali berkait dengan berhala-berhala, patung-patung orang soleh. Seringkali.
mau, tidak mau, terkait. Percaya apa nggak percaya? Kalau di hadapanmu sini ada gambar Syekh bin Baz, ada gambar Syekh Albani, ada gambar Imam Fulan dan Imam Fulan. Bagaimana kira-kira kalian? Terpengaruh atau tidak terpengaruh? Syalbani. Bahkan pendiri organisasi saja ditaruh di sini. Pengaruh. Apa buktinya? Ketika sedang rame, ada apa kalian rame? Ada foto Syekh Fulan di sini, kamu rame? Loh, apa kaitannya? Apa dia melihat kita? Apa dia mendengar? Lihat, itu pengaruh namanya. Itu pengaruh. Taib, tenangkan diri kalian. Hormati pendiri organisasi kita. Padahal patung. Padahal gambar. Itu menunjukkan barakallahu fikum ada pengaruhnya. Sedikit ataupun banyak. Dan berhala-berhala, patung-patung orang soleh tadi, mereka selalu menganggap bahwa itu mempengaruhi talasimil kawakib wa nahwi dzalik. Pengaruh bintang-bintang dan gerakan-gerakan bintang. Mulai memiliki keyakinan-keyakinan klinik. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. Maka kesyirikan dengan kuburan orang saleh atau dengan gambar orang saleh yang lahadil atau laisat lahadil, yang diyakini kesolehannya yu'taqad salahuhu, itu akrab, lebih dekat kepada jiwa ini daripada kesyirikan dengan batu-batu dan pepohonan. Kalian lihat orang yang jatuh ke dalam kesyirikan meratap, meminta, berdoa pada batu. Ada? Ada. Taib yang meratap, memberikan sesajen-sesajen pada pohon. Ada? Ada. Taib yang meratap di kuburan-kuburan, memberikan minyak setengah gelas dengan kembang 7 warna. Ada? Ada. Ayyuha aktsar. Mana yang lebih banyak? Yang terfitnah dengan batu dan pohon atau terfitnah dengan kuburan? Yang dengan kuburan lebih banyak. Dengan kuburan lebih banyak. Ini adalah akrab ilan nufus, karena kesyirikan dalam bentuk meminta pada orang mati itu paling dekat dengan jiwa-jiwa yang kosong dengan ilmu. Selalu terbawa dengan itu. Adapun yang meratapi pohon, ada orang yang berakal, walaupun nggak berilmu, berakal, dia bilang, ngapain kamu minta sama pohon? Yang minta sama batu juga begitu. Kata orang yang akil, ngapain minta sama batu? Tapi ketika kamu meratap di kuburan, orang yang akil berkata, kamu minta sama orang mati, minta sama kuburan. Ini orang soleh. Orang soleh itu begini. Beda. Mereka punya jawaban. Orang soleh itu memiliki karamah. Apa itu karamah? Keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya dia hidup terus. Tidak akan mati. Ya Tuhan namanya. Iya kan? Berarti Tuhan. Ada Tuhan lain selain Allah. Ailahun ma'allah. Ini orang soleh yang mendengar kamu berbicara, mendengar kamu meratap, nanti niscaya yaumul qiyamah kamu akan dibela. Orang yang berakal tadi kayaknya iya juga, karena dia berakal tapi tidak berilmu. Hanya dengan akal saja. Kalau yang tadi minta sama batu, minta sama pohon, mudah dibantah oleh si akil ini. Tetapi ketika minta pada kuburan, dikatakan oleh si akil ini, ngapain minta sama orang mati? Mereka akan berkata, ini orang saleh. Orang soleh itu tidak akan mati. Dia hidup terus. Dia menyaksikan kalian. Dia begini, dia begitu. Akan bisa membela kalian. Akan bisa membantu. Orang yang berakal itu pun terbawa setelah itu. Sehingga lebih banyak orang terfitnah pada fitnatul kubur. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW. Padahal ucapan-ucapan itu kalau saja memiliki ilmu sedikit saja. Di samping kecerdasannya. Kalau didampingi ilmu, maka dia akan paham. Loh, maksudnya hidup terus-menerus. Berarti kayak Allah ya. Hidup terus. Hayyun la yamut. Maha hidup dan tidak akan mati.
Fabuhita. Akan bungkam dia, nggak bisa bicara. Masa ada yang kayak Allah? Tidak ada dong. Maha mendengar, maha melihat. Berarti kayak Allah dong. Maha mendengar, maha melihat. Oh enggak, maksud saya. Sudahlah. Pegang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah wa 'amal. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lahu. Maka kalau dia meninggalkan kitab ilmu, pelajari ilmunya. Mudah-mudahan akan dapat pahala. Dan kamu akan dibela oleh dia nanti yaumul qiyamah. Karena engkau mengikuti ajarannya, mengikuti ilmunya. Pelajari kitab-kitabnya. Pelajari buku-bukunya. Kalau memang mereka, wali-wali itu meninggalkan warisan ilmu, pegang. Pelajari. Maka para aulia tadi akan mendapatkan dari Allah Ta'ala pahala terus-menerus karena kitabnya dibaca. Bukunya dimanfaatkan. Maka mereka akan ikut dapat pahala. Kalau benar-benar wali. Karena ada yang bukan wali dianggap wali. Oh ini kuburan wali. Wali siapa? Wali Anu. Anu siapa? Maksud saya kuburan kuda. Cuma mereka nyebutnya Kiai Kuda. Kiai Kuda. Iya ini kuburan sapi. Kerbau. Namanya Kiai. Kiai Slamet. Ini lebih parah lagi. Ini yang benar-benar wali saja. Benar-benar wali dia. Benar-benar alim, abid, saleh. Itu pun kalau sudah mati inqata amaluhu. Terputus amalannya. Apalagi yang ternyata yang dikuburnya sapi atau kuda. Atau bahkan di Banyuwangi ada orang gila. Karena ketika ditanya nomor berapa? Nomor sekian katanya. Ternyata keluar. Maka mereka menyatakan ternyata ini bukan orang gila. Ini wali. Begitu mati kuburannya dikeramatkan. Berduyun-duyun datang meminta, berdoa padanya. Beristighatsah. Kuburan siapa? Kuburan wali. Wali. Majnun. Orang gila kok dikatakan wali. Ini khonibuna'azakumullah. Kebodohan merata di kalangan masyarakat. Akhirnya jadilah mereka menyembah kuburan-kuburan orang gila. Kuburan sapi. Kuburan kuda. Dan lain-lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Qala. Dikatakan selanjutnya. Walihada tajid ahla syirki yatadarra'una 'indaha wa yakhshawna wa yakhda'un. Oleh karena itu kau akan dapati orang-orang yang musyrik dan yang menyembah selain Allah, mereka tunduk khusyuk, sangat khusyuknya, sangat tunduknya, menyembah dengan hati mereka yang paling dalam. Ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah. Ibadah yang sangat ikhlas. Yang tidak pernah dia lakukan seperti itu untuk Allah di masjid Allah. Tidak pernah. Salat di masjid biasa saja. Doa di masjid biasa saja. Tapi ketika dia meratap di kuburan. Kamu lihat bagaimana khusyuknya. Ya wali fulan, ya wali fulan. Ya arham. Wahai yang penyayang, wahai. Padahal yang dipanggil orang mati. Dengan khusyuk, dengan air mata, dengan Masya Allah. Dengan tertunduk. Sedangkan di masjid, minta kepada Allah. Di rumah Allah, hanya berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Keluarlah, lari dia. Enggak ada khusyuknya, enggak ada ikhlasnya, enggak ada. Tapi ketika di kuburan, meratap betul. Meminta sangat. Inilah keterbalikan yang ada di beberapa orang-orang yang jahil, tidak berilmu, sehingga mereka mengira bahwa ini adalah jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala waktu sahar, ibadah yang tidak pernah mereka lakukan di waktu sahar. Di waktu sahar itu di waktu tahajud. Mereka tidak melakukan sekhusyuk itu. Wa minhum man yasjud laha. Bahkan di antara mereka ada yang sujud pada kuburan. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salah indaha. Bahkan di antara mereka ada yang berharap barakah kalau salat di sisinya dan berdoa kepadanya. Mala yarjuna fil masajid, apa yang mereka tidak harapkan di masjid. Di masjid saja mereka tidak mengharapkan.
Datang, salat, pulang. Nggak ada harapan-harapan apa-apa. Tetapi di kuburan mereka berharap betul. Rojaan syedida. Fali ajli hadihil mafsadah. Hasaman nabiyyu maddataha. Karena kerusakan-kerusakan inilah, maka Nabi pun menutup dan menghancurkan jalannya. Jalannya harus ditutup. Harus ditutup. Hatta naha 'anil shalah fil qabr. Maka tidak boleh salat di kuburan. Salat kepada Allah tidak boleh kalau di kuburan. Yang ada sujudnya, yang ada rukunya, tidak boleh. Kalau salat jenazah boleh. Karena enggak ada rukunya, enggak ada sujudnya. Loh, ini salatnya kepada Allah walaupun untuk Allah. Untuk apa dibangun masjid-masjid? Lis-salati wad-dzikri wa qiraatil Qur'an, kata Nabi. Innama hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini adalah lis-salah wal-dzikr wa qiraatil Qur'an. Untuk salat. Kenapa ditinggalkan masjid kemudian ke kuburan-kuburan? Tidak boleh salat di kuburan kalau yang ada rukunya, ada sujudnya. Kecuali salat jenazah tidak ada rukunya, enggak ada sujudnya. Nabi pernah tidak tahu ada seorang wanita yang biasa bersih-bersih di masjid meninggal dan sudah dikuburkan. Maka Nabi datang ke kuburannya dan salat di kuburan. Menyolatkan salat jenazah. Adapun salat yang ada rukunya dan sujudnya dilarang. Mutlaqan, secara mutlak. Wa in lam yaqsidil musalli barakatal buq'ah. Walaupun orang yang salat ini tidak mengharapkan barokah di tempat tersebut. Saya tidak mengharapkan barokah apa-apa. Kebetulan saja saya lewat, saya pengen sholat di sini. Jangan, cari tempat lain. Kadang-kadang awalnya sekedar sholat saja. Safar, istirahat, kita sholat di sini. Ternyata itu kuburan. Jangan. Kalau dia mengatakan, saya nggak punya niat apa-apa, mau sholat saja. Awalnya nggak punya niat. Begitu sholat, baca Al-Fatihah, baca istiftah, lirik kanan kuburan, kiri kuburan, depan kuburan, belakang kuburan. Saya bentar lagi akan mati juga seperti mereka. Merasa akan mati. Kemudian sholatnya khusyuk. Sengaja. Syaitan tidak menggodanya biar tambah khusyuk. Setelah salam, perasaan kita lebih khusyuk sholat di sini ya. Besok nggak ke masjid, ke kuburan. Karena lebih khusyuk. Mulai meningkat. Sekarang bukan hanya salat biasa, salat mengharapkan barokah kuburan. Setelah itu meningkat lagi. Kayaknya doa kita lebih dikabul di sini. Mungkin karena ini adalah orang soleh yang di sebelah kita ini. Ini kuburan wali fulan, ini kuburan imam fulan, ini kuburan wali fulan. Jangan-jangan meningkat lagi sekarang. Menganggap bahwa orang-orang yang mati tadi memiliki pengaruh. Yang berikutnya meningkat lagi. Menyatakan, ya Syekh Fulan, ya Maulana Fulan. Sampaikanlah kepada Allah. Aku ini orang yang pendosa, kotor, banyak maksiat. Sedangkan engkau orang saleh, bersih, takwa. Mungkin engkau akan lebih didengar ucapannya. Mintakanlah untukku. Lalu sekarang ngomong sama siapa kamu? Sekarang ngomong sama siapa? Berbicara kepada Allah atau berbicara kepada makhluk yang sudah mati? Sekarang sudah berbicaranya kepada makhluk yang sudah mati. Padahal salat itu munajatillah. Salat itu munajat kepada Allah. Apa makna munajat? Berbicara. Harusnya orang salat itu berbicara pada Allah. Bukan berbicara pada makhluk. Ini salat. Tapi yang dipikirannya, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Aku ini kalau nggak dibantu engkau untuk sampaikan pada Allah, nggak akan bisa. Dia dengar. Astagfirullah. Sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Rasulullah SAW. Wal afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka